Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan. Pada saat kami bangun tadi pagi, kami masih beroleh kehidupan, diizinkan hidup oleh Tuhan. Mujizat anugerah terbesar yang kami terima hari ini. Dan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, bahkan the owner of this place. Tuhan memberkati. God bless you Pak Hari, istri dan anak-anak, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya mendapatkan tema yang melalui istri saya disampaikan itu, yaitu tentang menjadi terang di dalam kegelapan. Ya. Nah, kita akan buka dulu dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya boleh bacakan buat saudara, dan kalau Anda sempat dan punya Alkitab, Anda boleh baca bersama-sama dengan saya. Tertulis seperti ini, Matius pasal yang kelima, ayat yang 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Alkitab menyatakan tentang terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kalau kita melihat juga di dalam satu kebenaran firman Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, di situ dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin saudara. Dari 3 ayat pendukung tentang bagaimana terang itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita juga bisa melihat di dalam perjanjian lama dalam Alkitab, saudara, ada 24 kata terang di situ. Sekali lagi, ada 24 ayat atau kata terang di dalam perjanjian lama. 24, what does it mean? Artinya di sepanjang hari. Amin, saudara. Karena 24 itu menyatakan tentang 24 jam dalam satu hari. Jadi kalau Anda tanya kepada saya dan saya tanya kepada Tuhan, sama-sama kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa menjadi terang itu bukan hanya setahun sekali. Amin, saudara. Menjadi terang bukan hanya di dalam keluarga saja. Menjadi terang bukan hanya di dalam kantor, di dalam aktivitas, di dalam karier, usaha, pekerjaanmu saja. Bahkan menjadi terang bukan hanya di dalam gereja saja. Amin, saudara. Ya, Anda boleh cek and recheck, itu ada 24 kata terang dalam perjanjian lama. Berarti tiap hari saya dan Anda harus menjadi terang. Amin, saudara. Dan kalau Anda tanya kepada saya, especially, khususnya di dalam keluarga. Iya. Coba Anda lihat waktu libur, itu biasanya setengah hari itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. For what and what for?
Itu biasanya kita pergunakan spend our time ya di dalam family atau keluarga. Ya, ada istri saya di sini. Ya, tahun 2008 sampai hari ini dia menemani saya. Di awal-awal pelayanan ya tentunya karena anak saya masih kecil, masih perlu satu waktu dari orang tuanya, dan karena saya melayani full timer maka saya serahkan pada istri saya perhatian itu. Dan ketika masuk 2008 ya saya dengan sukacita bilang sama istri saya, yuk coba kamu menemani saya di dalam pelayanan. Kenapa demikian? Menjadi pagar. Tuhan adalah kota bentengku, tapi istri yang menemani dari tahun 2008, can you imagine, sampai 2026. Tidak pernah dia lepas, dan bukan dia yang minta, tapi saya yang minta. Dan kalau hari ini saya selalu berkhotbah 4, minimal 5, 6, pernah 7 dan 9 kali, dan selalu ada dia, tidak mudah untuk khotbah di depan istri. Setuju nggak sih? Berat Pak. Pak Hari, berat. Ampun deh, kalau nggak jadi terang, jadi gelap gitu. Atau setengah terang, setengah gelap. Apa artinya setengah gelap, setengah terang? Munafik. Ada adik kandung saya juga di sini, keponakan saya di sini. Biasanya anak-anak saya juga ada, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini mereka sudah melayani Tuhan. Yang satu jadi hamba Tuhan, pembicara, dan satu lagi menjadi voice director di salah satu gereja yang sedang berkembang pesat di Jakarta. Ya. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa menjadi terang itu adalah satu perintah dari Tuhan. Amin saudara. And we have to do it. Namanya perintah, itu kita harus lakukan. Nah, bicara tentang Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, coba kita baca sama-sama sekali lagi. Di situ ada kata begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Dari 3 ayat itu saya bisa mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, terang itu bicara tentang perubahan. Setuju saudara? Karena padanannya adalah apa? Kegelapan. So, ketika Anda menjadi terang, pasti harus ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Ya, perubahannya adalah pastilah yang positif. Ya, ada banyak hamba Tuhan. Nah, saya tidak usah sebut, tapi layaknya juga seperti saya hamba Tuhan. Kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas panggung itu terang, sementara ketika saya turun ke bawah adalah gelap, maka itu artinya tidak ada perubahan sama sekali. Anda tinggal di dalam terang, so Anda berubah. Kemuliaan Tuhan tampak atasmu. Jadi bicara tentang terang itu bicara tentang perubahan. Amin saudara. Yang kedua, bicara tentang terang itu bicara tentang perbedaan. Betul apa betul? Ya, ada terang, ada apa? Ada gelap. Jadi ketika Anda hidup di dalam terang, maka ada perbedaan yang signifikan. Orang akan lihat itu, wow. Enggak harus gitu loh ya, Anda memiliki kekayaan yang banyak sekali. Karena saya mau katakan bahwa hidup ini hanya sekali, hidup ini terbatas, saudara. Ya. Jadi yang paling penting adalah mengumpulkan jerih payah kita dalam Tuhan. Karena di dalamnya Anda akan mendapatkan setidaknya 5 mahkota itu. Ya, nanti dalam khotbah yang lain saya akan sampaikan itu 5 mahkota. Sementara 2 yang lain adalah yang tidak bisa kita jangkau dan sudah diberikan kepada Kristus Yesus. Yang pertama adalah mahkota duri, dan yang kedua adalah mahkota tua-tua. Nanti di surga kita bisa lihat itu. Mereka memiliki mahkota, tapi 5 yang lain itu bicara tentang mahkota yang harusnya saya dan Anda memilikinya itu. Ya. Sementara kalau kita menjadi terang, maka potensi untuk mendapatkan mahkota itu sangat besar. Amin saudara.
Ada banyak orang bilang, wah kita semua sudah masuk surga. Iya, ya, bicara according to the faith, iman kita kepada Kristus, Kristus yang telah mengerjakan keselamatan itu. Tetapi hati-hati saudara, amin. Jangan berjudi dengan keselamatan, amin saudara. Ya, karena Tuhan ingin juga melihat buah-buah keselamatan itu, ya, buah-buah keselamatan itu. Otherwise, kalau tidak maka jangan heran kita melihat kita bisa ditinggal. Alkitab katakan, Yesus sendiri yang berkata bahwa masuklah ke dalam pintu yang lebar atau yang sempit. Sempit, ya. Bicara tentang yang sempit itu bicara tentang sesuatu yang harus diperjuangkan. Yesus telah memberikan keselamatan for free. Amin. Yesus telah memberikan keselamatan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Dia yang mengerjakannya, tidak ada perbuatan baik kita sama sekali, ya. Tapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus memperlihatkan itu buah-buah keselamatan. Jadi yang kedua, let the people know bahwa saya dan Anda sudah berbeda. Amin. Dulu mungkin hidup kotor, sekarang bersihlah. Amin. Dulu hidup culas-culas, sekarang hiduplah yang jujur-jujur aja. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya bukan dari Tuhan itu, ya. Dan yang ketiga, itu bicara di dalam tadi Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, Alkitab katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini bicara tentang sesuatu yang menjadi berkat gitu loh, ya. Siapa penguasa dalam hidup kita? Kita tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memperlihatkan terang itu di dalam perbuatan kita, dalam tindakan-tindakan kita. Oleh sebab itu kita masuk di dalam apa sesungguhnya seseorang yang berubah dari terang yang menghapus dan menghilangkan kegelapan itu. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama kembali. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dari ayat yang pertama saya bisa mengambil satu kesimpulan. Yang pertama adalah terang itu adalah Tuhan sendiri sebagai sumber dan pencipta terang itu sendiri. Amin saudara. Jadi kalau when we are talking about terang, kalau saya dan Anda bicara tentang terang, kita bicara tentang Kristus itu. Amin. Orang yang hidup di dalam terang mestinya dia sedang merepresentasikan Yesus di dalam hidupnya. Dan itu sangat penting saudara. Terang itu bukan berarti karir, ya. No. Terang itu bukan hanya berarti banyak uangnya gitu loh, no. Terang itu bukan berarti di dalam dunia dia berhasil gitu, no. Terang itu bukan berarti bahwa ternyata ada keuntungan demi keuntungan di dalam hidupnya, nanti dulu. Kalau bicara tentang terang, terang itu adalah Kristus adanya. Amin. Jadi orang yang di dalam hidupnya ada terang, berarti orang itu di dalam hidupnya ada Kristus, ya. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Tuhan, maka saya dan Anda harus merepresentasikan Kristus itu dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Jadi hiduplah dalam terang, saudara. Amin. Kalau dapat keuntungan lebih, ya jangan suka bohong-bohong sama istri. Amin. Dulu waktu saya jadi karyawan, jadi pengusaha, saya lihat teman-teman saya itu, kalau kita dapat untung atau at least gaji gitu, salary, biasanya ada beberapa bagian yang dia suka sembunyikan di kaos kaki. Saya suka tanya gitu, apa sih kalau di WC saya suka tanya, ada apa sih dengan kakimu selalu kau buka-buka, kau tutup, terus bilang, shh. Ternyata ada gepokan itu dia masukkan ke dalam kaos kaki. Saya tanya, kamu tinggalnya di mana? Yuk tinggal yuk. Kita kan naik mobil gitu loh, punya kendaraan, terus takut ditodong atau enggak? Tapi sebenarnya sih iya juga, yang todong adalah bini gue gitu. Ini orang Kristen saudara, ya. Saya kadang-kadang bingung gitu. Ini ada istri saya, nggak ada 1 sen pun saya sembunyikan dari dia, enggak. Betul mah? Oh dia langsung. Betul. Ya buat apa juga gitu. Kan istri kan representasi daripada wakil kita gitu. Amin. Dia kan bereskan keluarga, rumah tangga, kebutuhan, keperluan anak-anak saya, listrik, air, telepon,
Dia yang urus. Pajak-pajak aja dia yang urus. Jadi dia urus ke konsultan pajak sebagai sahabat kita. Bahkan dia urus itu TV untuk Piala Dunia dia urus. Karena dia tahu saya suka bola. Jadi dia cari kanan ke kiri. Kita punya stasiun televisi ya MNC sih ada Pak, ada sih ya gitu. Cuman maksudnya kan Piala Dunia ini kan TVRI gitu loh. Nah kita harus punya itu antena ya. Dan saya nggak punya itu. Terus saya cuman merengek dikit aja karena saya tahu pasti itu istri saya pasti memenuhinya. Saya cuman bilang gini, dikit lagi Piala Dunia nih. Nggak bisa nonton. Dia pasti langsung jawab, kenapa nggak bisa nonton? Ada TV? Ya justru antenanya nggak ada. Terus dia bilang, apakah kompleks kita nggak pakai antena? Ya bukan itu khususnya TVRI. Langsung dia kasak kusuk, telepon kanan kiri. Saya lucu juga lihat dia. Kayak Tuhan bilang begini sama saya, oleh sebab itu tambahkan juga berkat buat dia gitu. Beres loh 2 hari. Toto datang tukang tak tutak. Terus dia bilang, Om beres ya Om, apanya? Itu katanya mau nonton Piala Dunia kata ibu. Iya betul. Coba kasih lihat sama saya. Nih Om nggak tanggung-tanggung saya kasih 3 nih, ada 3 saluran TV gitu. Saya liatin istri saya, boleh dia. Ya. Jadi saya mau katakan buat saudara bahwa kalau kita bicara tentang terang itu tidak ada kebohongan dong. Amin. Karena Tuhan itu adalah terang. Bagaimana mungkin kita bicara tentang terang sementara kita tidak menjadi pelaku atau kita bukan terang itu sendiri. Jadi di sini dikatakan tentang terang itu adalah Tuhan sendiri sebagai sumber dan pencipta terang. Ketika Anda hidup dalam terang, Anda sedang memberikan ruang bagi Tuhan untuk menguasai hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua, ini sedikit sistematis. Ayat yang kedua dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang kedua, terang kemuliaan Tuhan nyata atas kita dengan tindakan-tindakan kita, daily habit kita, tindakan-tindakan kita dalam kehidupan itu dilihat orang. Setuju saudara? Karena di situ dikatakan nyata gitu. Dia bukan ambigu atau dia menjadi samar saudara, no. Tapi harus nyata. Kelihatan banget gitu. Hamba Tuhan yang pelit dan tidak pelit harus kelihatan itu. Amin saudara. Hamba Tuhan yang selalu bisa memuliakan Tuhan, harta bukan segalanya. Berapa minggu yang lalu saya diundang KKR. KKR-nya itu tengah minggu saudara, karena dia nggak dapat jadwal saya gitu. Karena istri saya itu pegang jadwal Pak. Ya. Jadi dia tuh sistematis banget. Kesian juga kalau saya lihat telepon kiri kanan, dia masih manual saudara, dia tulis gitu ya. Terus dia simpen juga di handphonenya. Dan ini pendeta udah 3-4 tahun minta, istri saya selalu bilang, nggak ada Pak, ini kalau jam-jam prime time, itu Pak Yohan nggak bisa gitu ya. Jadi dia bilang kalau begitu gimana ya Bu, jalan baik. Istri saya bilang kalau boleh di tengah minggu aja. Akhirnya dia bikin tengah minggu. Undangannya sih keren, KKR gitu loh. Wah keren ya. Dihadiri oleh kita, dalam hati otak saya gitu, wih KKR gitu ya. Ternyata perjalanannya 2,5 jam. Tolnya 3 kali. Saya tinggal di Kelapa Gading, 3 kali tol masuk. Nggak nyampe-nyampe, saya berangkat 4:30, jam 7 lebih saya baru sampai. Saya sampai bilang, aduh, sampai tidur-tidur di mobil terus, udah sampai mana mah? Istri saya bilang, jalan. Aduh. Ma belum nyampe juga, belum. Ma jam berapa? Jam 7 lebih. Nggak nyampe juga. Aduh, Ma. Ini masih di bumi atau di atas bumi, Ma? Dia bilang macetnya setengah mati. Saya nggak usah sebutlah daerahnya. Begitu saya sampai di situ ternyata daerah mati. Bukan saya yang bilang, gembalanya bilang, Pak Pendeta ini daerah mati. Saya bilang, bukankah Yesus sudah bangkit? Gitu. Daerah mati banget.
Dan begitu saya sampai betul daerah mati, aduh gerejanya juga butuh bantuan gitu kayaknya. Ya. Saya nggak tahu apakah daerah itu presidennya masih Prabowo atau bukan, saya kurang tahu. Begitu saya lihat, aduh semua jadi berubah gitu. Terus begitu saya masuk, saudara, saya sudah agak terlambat, saya masuk, jemaatnya nggak lebih dari 20. Mungkin di bawah 20 gitu. Saya lihat bukan kecewa sih, enggak, tapi aneh aja, unik gitu. Waduh. Terus yang datang, saudara, tanpa mendiskreditkan gitu ya. Kita tahulah, pendeta-pendeta itu punya mata yang awas lah ya. Begitu saya lihat yang datang semua orang-orang sederhana, prasejahtera. Saya lihatnya bukan menghina, tapi justru maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan gitu ya. Saya lihat, aduh, terima kasih Tuhan aku dibawa ke sini gitu. Dan ibadah dimulai ya, dan saya khotbah selesai, gembalanya saudara naik ke atas panggung. Dan gembalanya bilang, haleluya, puji Tuhan, seumur hidup saya belum pernah berjumpa hamba Tuhan seperti ini, lengkap, ada nangisnya, ada ketawanya, ada sukacitanya, ada pengetahuan, ada segala macam lah dia semua. Saya cuma lihat amin, amin, amin. Saya ini dokter 2 kali, dokternya 2 kali. Bukannya ke dokter 2 kali, tapi doktornya 2 kali gitu. Ya. Terus saya dokter teologi, saya pengajar di sekolah tinggi teologi di beberapa tempat, saya juga dokter dalam filosofi. Wah, saya lihatnya luar biasa. Saya PhD di salah satu university di luar. Saya bilang luar biasa ini. Tapi saya never berjumpa gitu dengan hamba Tuhan Pak Yohan, terima kasih. Nah, dia bilang langsung, daerah ini daerah mati Pak. Gitu. Saya bilang, waduh, Pak, saya tinggal di atas. Dan dia bilang sama jemaatnya, di atas itu udah rusak, saya sudah kena hujan, jadi dipastori di atas. Itu kalau hujan rontok semua, bocor di mana-mana. Dan butuh perbaikan, dan saya tidak minta kepada saudara untuk memperbaikinya, karena saya tahu Anda punya pekerjaan juga yang sangat-sangat sederhana, penghasilan yang kurang-kurang. Tapi bagaimanapun juga saya berdoa, dan sampai hari ini rasanya doa itu belum dijawab gitu. Dan saya sedang berpikir kalau dia belum dijawab, siapa yang harus jawab? Kayaknya saya gitu. Saya lihat ini pendeta, terus saya lihat diri saya, dan sepertinya Roh Kudus bilang sama saya, kalau kau punya rumahmu, kalau kau punya rumah, ya rumahmu rusak, pasti kau akan cepat memperbaikinya. Betul nggak? Entah itu bocor, entah itu apalah. Dan Roh Kudus menegur saya, and how about you? Dan saya bilang, kenapa harus saya Tuhan? Kan banyak pendeta lain. Gitu. Tuhan bilang kepada saya, itu tadi dibilang daerah mati. Wah. Terus saya lihat lagi dia, jujur ya saudara, tahun lalu ada begitu banyak janji iman saya, dan per 31 Desember selesai, satu persatu. Saya bukan pendeta yang kaya, saya bukan pendeta yang punya banyak uang, tapi setiap kali Tuhan berkata sesuatu, saya juga mau berusaha untuk menepatinya gitu, untuk memenuhinya. Saya suka bilang, kenapa harus saya Tuhan? Dan Tuhan selalu berkata, karena berkatnya nanti kau lagi. Benar juga deh. Jadi saya lihat lagi itu pendeta, dan kolektor itu datang, ya saya hanya cuma punya berapa ratus ribu, saya taruh itu semua di sana. Begitu saya pulang, ternyata dia tunggu saya di pintu, itu di lantai 2. Dan dia menyerahkan amplop buat saya. Ini kesaksian hidup ini. Dan waktu dia serahkan, Tuhan bilang jangan, itu untuk perbaikan. Karena waktu saya pegang juga hamba Tuhan tuh punya kepekaan di tangan. Waktu saya tipis-tipis, ternyata tipis-tipis gitu. Jadi saya bilang, Pak ini kembali ke Bapak. Kenapa? Tuhan bilang saya nggak layak terima. Waduh, terima kasih. Saya turun ke bawah, itu perasaan terus ada terus. Jadi saya dekati dia di pastori, saya bilang, Pak itu sebetulnya biayanya berapa, udah pernah dihitung nggak?
Sudah Pak, justru saya berkali-kali hitung dan berkali-kali tidak bangun. Saya bilang berapa? Sekarang kurang lebih ada 50 juta. Saya bersyukur juga, bukan kita sombong ya, tidak terlalu sangat amat besar sekali gitu. Saya tidak disuruh jumlahnya 2 triliun gitu loh, sekitar 40 miliar, enggak, 50 juta. Dan saya bilang, kalau saya kasih separuh kayaknya masih, ya menurut saya gitu, kayak kurang layak. Jadi saya bilang, Tuhan, saya beri 30 dah. Pak, saya beri 30 ya, 30 juta. Nanti 20 jutanya dari Tuhan cari. Dan Tuhan berkati Bapak. Dia berdiri, dia melompat. Haleluya, haleluya. Dalam posisi begini, dia nari, haleluya, haleluya. Saya juga mau begini, tapi kayak rasa tersalib gitu. Dia bilang, haleluya, haleluya, amin, 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 Tuhan, oh amin, amin. Saya bilang, cicil ya Pak, oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa Pak. Dan saya juga senang gitu. Begitu saya pulang, itu hari Jumat. Hari Sabtu saya pergi, saudara, untuk ke Cirebon. Hari Minggunya saya ada di Cirebon. Nah, di tengah perjalanan di tol, saya mampir di rest area. Begitu ada di rest area, ternyata salah satu kenalan saya gitu, teman gitu ya. Itu menelepon anak saya karena telepon saya nggak angkat, lagi makan. Dan dia bilang gini, gitu. Di mana kamu lagi perjalanan? Kemana? Ke Cirebon. Oh iya. Terus ada acara apa? Kan Papa khotbah hari Minggu. Oh gitu. Terus dia tanya, kemarin ada acara di mana? Di itu KKR di gereja sederhana. Terus itu orang bilang, oh iya puji Tuhan. Terus di khotbahnya apa? Ya seperti biasa. Papa terus janji iman gitu. Oh, berapa di janji iman? 30 juta. Oh, gitu. Terus boleh nggak aku ngomong sama Papa? Oh, boleh. Itu kan pembukaan yang bagus gitu, ya. Pembukaan yang bagus. Dan saya ambil juga karena lagi makan, juga lagi mikirin 30 itu gitu. Saya bilang, Tuhan, tiba-tiba dia bilang, Pastor. Saya bilang, apa kabar Pastor? Orang kalau banyak pikiran bahasanya nggak jelas, setuju nggak? Gitu ya. Jadi kalau Anda telepon siapapun, terus kalau dia lagi banyak pikiran itu. Terus dia tanya, Pastor janji imannya? Iya, berapa Pastor? Ya kemarin, kenapa? Itu gerejanya kelihatannya aduh udah mau roboh. Oh. Terus janji iman berapa Pastor? 30 juta, tiap bulan nanti saya bayar. Terus dia bilang, Pastor masih ingat nggak waktu itu dia pernah juga tanggulangi janji iman saya. Terus dia bilang, Pastor ingat nggak waktu saya janji iman berapa tahun lalu? Pastor saya diberkati, itu proyek semua. Tuhan cairkan dan berkati. Oh ya amin lah ya. Terus dia bilang, Pastor boleh nggak untuk kali ini saya take over lagi? Aduh, saya bilang silakan. Nggak usah pikir lama, silakan. Terus dia bilang, iya kan aku dengar seringkali live-nya Pastor. Saya bilang, ya kalau mau kau diberkati lagi, setiap kali live streaming saya dengarkan. Kali-kali saya bicara janji iman situ, ya. Dan waktu saya taruh gitu, saya bilang, Tuhan kadang-kadang ya kita suka bersitegang sama Tuhan, suka nggak percaya banget gitu. Setiap kali Tuhan kasih beban sama saya dan Anda, itu sebetulnya bukan masalah, bukan sesuatu yang membebani kita, tetapi sesungguhnya ada jalan yang terbuka, saudara. Dan saya rasanya kecil, saya bilang, itu rumah-rumahmu, ujung-ujungnya juga engkau yang memperbaiki. Ujung-ujungnya juga engkau yang berjalan di depan saya. Hal yang kedua, bahwa terang itu harus nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, coba Anda lihat di bagian yang ketiga, kita baca sama-sama dari ayat yang ketiga, Yesaya pasal yang ke-60. Kita baca sama-sama, bangsa-bangsa, saudara? Berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi yang ketiga ini bicara, terang itu membuat bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada kita. Amin, saudara. Ya. Saya ingat ketika saya jadi hamba Tuhan, di tahun 1999 saya dilantik jadi hamba Tuhan. Dan
setelah itu saya melihat bagaimana istri saya itu menerima pelayanan demi pelayanan, sehingga satu hari jumlah pelayanan itu adalah 100. Dan ketika saya mau menjalaninya, karena masih program gitu kan, nggak langsung gitu. Yang terjadi adalah tiba-tiba pelayanan yang 100 itu di cut off 98. Limbung saya. Baru jadi hamba Tuhan gitu ya. Udah doa 2 tahun gitu, saudara. Terus dapat waduh pelayanan 1, 2, 3 terus lah. Saya jadi apa ya? Kaget, aneh gitu. Dan ternyata yang mengkat itu adalah gembala saya sendiri. Bagi dia belum waktunya saya keluar. Padahal dia yang bernubuat. Padahal dia yang dorong saya jadi hamba Tuhan. Melantik saya jadi hamba Tuhan. Saya tolak itu semua, tetapi terus saja dia membuat saya begitu. Ini udah kata Tuhan, ya sudah kau harus jadi hamba Tuhan. Dan ternyata dia tidak mau ditinggalkan oleh saya. Bagus ya, saya suka, dia mencintai saya gitu. Dalam artian kata, apapun yang dia suruh dia kerjakan, saya lakukan. Sampai-sampai dia itu suka dipijit, saya pijitin. Ya kalau dia udah tidur-tidur gitu loh saudara ya. Udah mau tidur, saya datang ke rumahnya gitu. Padahal udah dari sore ya sama istri saya gitu. Terus saya sudah minta izin, kita bertujuh, berenam, 5 pulang bareng. Terus saya bilang, saya juga ya Om, saya balik pulang. Dia langsung bilang, kamu nanti aja. Aduh bagi saya, aduh Tuhan Yesus. Kalau ternyata dia bagi warisan sih boleh gitu ya. Tapi dia bilang, sebentar saya mau berbicara kepadamu. Ternyata yang dia ngomong biasa-biasa aja. Ini bagi Naaman, bagaimana Naaman? Naaman tuh di Alkitab, saudara. Saya nggak kenal secara pribadi gitu. Saya bilang kan Om suka khotbah itu Naaman. Iya menurut you bagaimana? Ya bagus lah. Saya pikiran gitu mau pulang gitu, saudara. Karena keadaan saya dulu masih banyak kekurangan. Dan kadang-kadang dia bilang, tunggu saya sebentar. Ayo kita makan dulu. Kan kita baru makan Om. Ya kita makan malam, makan keluar, saudara. Sampai ke Cikini, sampai ke daerah apa namanya tuh Petojo, cuman berdua saya sama dia. Terus kadang-kadang udah mau pulang, terus saya bilang, mari Om saya balik dulu ya. Sebentar. Saya orangnya paisengki, Anda tahu paisengki? Nggak enak hati gitu. Saya suka nggak enak hati, susah untuk bilang enggak gitu. Dan saya duduk, terus dia bilang, aduh kaki saya pegel-pegel. Oh jadi status pendeta plus juga tukang pijit nih gitu. Jadi saya pijitin dia. Terus mungkin karena pijitannya enak karena ada Roh Kudus gitu, nggak tahu ya. Tiba-tiba dia tertidur gitu. Nah kalau orang udah tertidur bagaimana? Pijitannya diterusin atau stop? Stop dong, betul nggak? Hanya orang bodoh yang mau melanjutkan sampai jam 5 pagi itu. Jadi saya pelan-pelan gitu. Begitu saya jalan baru sampai pintu, dia bilang begini, mau kemana? Aduh. Saya bilang, Om saya kan mau pulang udah 12:30. Oh ya begitu, ke depan dulu makan pisang goreng, udah Om saya mau pulang. Dan hari-hari begitu, pagi-pagi dia udah telepon saya sudah, ya di atas ya, ini panggung kudus. Jam 7, jam 8 dia udah telepon. Yang angkat istri saya, halo gitu, zaman dulu kan telepon rumah, halo. Terus dia bilang, istri, Pak Juan mana Pak Juan? Istri saya juga cari terus ngapain sih gitu ya. Terus dia panggil saya, Pak nih siapa? Pak Gembala. Aduh. Tolak takut dosa, enggak tolak sayang capek, hancur sebadan saya. Terus saya pakai kata-kata yang orang capek, terus gitu, gitu. Terus ya, kau batuk ya? Enggak dikit, pilek kamu. Oh ya udah nanti saya jemput 15 menit lagi. Aduh, saya bilang, saya belum mandi. Ya begitu ya, Alinmar, dia suka bahasa Belanda Alinmar. Nit erg. Tapi erg Om, saya bilang, ini benar-benar. Ya udah saya jemput ya. Dia naik itu mobil ke rumah kontrakan saya yang cukup pas 2 mobil yang pas nyenggol gitu. Saya bilang tunggu aja di depan, dia bilang enggak, saya masuk tiba-tiba udah di depan. Tin. Aduh. Kadang-kadang cuma mandi koboi gitu ya. Gitu karena saya lihat sudah ada terus pakai air dan saya, ya. Terus dia tanya, istri bawa juga istri. Saya bilang istri mau masak, sudah bawa istri.
Anak-anak 2, anak-anak masih muda, masih umur 7 tahun gitu dan 5 tahun. Saya bilang mereka mungkin sekolah ya, sudah bawa. Kita ke Bogor, jauh banget ke Bogor gitu. Saya pikir ada apa di Bogor gitu ya, ada sesuatu gitu acara FC datang gitu kan, enggak ada. Dan saya istri sama anak-anak gitu, maaf nih karena kita juga berkekurangan jadi ngikut aja gitu kan. Saya lihat istri saya mau kemana, saya bilang gue juga nggak tahu. Anak-anak saya, papa mau kemana nggak tahu, udah tenang aja pokoknya nanti sampai di Bogor kita makan. Anak-anak seneng kalau deket makan, aneh. Terus ini pendeta suka bilang, oh leker Eiten ya di Bogor. Iya. Begitu sampai Bogor dia pesen kamar sudah. Satu kamar saya istri sama anak-anak dan satu kamar dia. Tapi dia bilang, Alinmar ini aja nggak usah pakai kamar, ye aja. Jadi kita pesen satu kamar. Terus dia bilang, yuk kita ngobrol. Ngobrolnya di mana, saudara? Itu di Danau Lake tuh, Bogor. Duduk, di situ kan ada hotel di situ. Duduk di situ, deket bunga-bunga, deket kolam renang. Saya pikir ngapain, ada apa gitu ya. Ada warisan yang dibagi berapa ratus M gitu kan. Dia siap-siap. Ternyata dia bilang, dia nangis. Saya main family, main apa dari keluarganya, apanya pelayanannya segala. Saya cuma dengar yang itu. Saya dengar itu langsung, oh ya jadi gini aja, ya udahlah. Fokensiai bagaimana? Menurut kamu begini, ya udah. Ini aja mau menjadi guru gereja, jadi bapak gereja. Udahlah yang lainnya biar Tuhan yang menanggungnya. Marta Pia kan harus gini-gini, aduh main kendren anak-anak, main fro istri, apalah semua. Jadi saya bilang, udah kan om kan suka khotbah itu, bahwa kita harus di keluarga baik-baik. Dia bilang, itu kan khotbah gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, waduh. Saya bilang, udah om, Tuhan tolong om, Tuhan berkati om. Udah kira-kira sejam, terus baru dia tarik air matanya, selesai, terus ayo kita narheis, artinya kita pulang. Nah anak saya lagi pakai pakaian renang, istri saya lagi pakai bawa handuk, udah sampai di kolam renang. Terus saya bilang, yuk kita pulang. Oh anak-anak itu langsung, papanya dia makin mama jadi papa. Istri saya gini, ngapain dong kita ke Bogor? Saya bilang, gue nggak tahu. Lu jangan marah sama gue, marah tuh sama tuh bapak. Terus saya bilang, begini aja kita, capek-capek terus kita, udah apa-apa. Nah itu saudara. Karena kedekatan itu terus saya pergi, dia merasa kehilangan sehingga akhirnya itu semua pelayanan itu telepon satu persatu. Istri saya tanya kepada seluruh gembalanya, nggak ada yang mau cerita karena gembala saya ya punya nama lah, senior. Tapi saya terima, satu hari saya telepon dan saya bilang, Pak kenapa begini? Kalau Bapak merasa ya saya sudah, kan Bapak juga udah bilang, Bapak nubuatkan saya jadi hamba Tuhan. Nah ketika udah dipakai, Bapak siapa yang bilang itu? Gembala-gembala ngomong, karena istri saya terus tanya. Hanya ada satu gembala yang ngomong, dia bilang, karena yang lain gak bisa ngomong. Akhirnya ya udah hilang. Saya bilang, Pak kalau begitu ya udahlah kita masing-masing. Dia bilang, datang dulu ke rumah, datang dulu ke kantor kita bicara. Enggak. Terus dia bilang, saya hamba Tuhan dan karena saya udah dilantik, saya ngomong, saya juga hamba Tuhan. Terus begini Pak, kalau saya salah biar Tuhan hukum saya. Tapi kalau Bapak yang salah, Tuhan berbicara kepada Bapak. Udah. Dan 2 tahun itu saudara, baru itu situasi kondisi di mana sangat-sangat minus. Saya pernah makan sama istri dengan Indomie 2, telur 2, saya, istri, anak-anak 2. Tiap kali saya mau ambil itu telur, anak saya udah jepit dengan garpu. Terus ini aku punya, papa yang lain aja. Oke. Mau yang kedua saya tanya sama dedeknya, dedek juga mau. Mau. Akhirnya tinggal bami. Baminya saya mau tusuk, istri saya dia tusuk duluan. Terus dia bilang sama saya, jadi kamu dapat apa? Enggak, saya suka kuah. I'm telling you the truth. Ya di atas ya, Tuhan hukum saya sebesar-besar. Dalam 2 tahun itu, jatuh bangun dalam doa, maksudnya jatuh tersungkur gitu, terus bangun. Dan rasanya sepertinya saya bilang ini ruang kosong yang
I have to pass it. Tapi ternyata Tuhan membiarkan itu. Kenapa demikian, saudara? Supaya terang itu bercahaya. Betul. And saya belajar dari situ. Saya datang ke mama saya kenapa jadi begini sih, Ma? Mama saya bilang, jangan lihat hari ini. Lihat di kemudian hari. Jangan kau hanya melihat Tuhan dalam keadaan diberkati. Tapi mulailah lihat Tuhan dalam keadaan ketika engkau terpuruk. Dan di situ kau bisa melihat Tuhanmu besar. Saya pegang itu, saudara. Tapi nunggu 2 tahun, it's not easy, gak gampang. Dan hidup untuk Tuhan itu gak gampang, untuk menjadi terang itu gak gampang. Jadi di bagian yang ketiga, saya bisa melihat bahwa eventually, pada akhirnya, berkat bangsa-bangsa itu datang kepada kita. Amin. Jadi orang Kristen jangan jadi Kristen biasa, Pak, Bu. Amin, saudara. Jadi hamba Tuhan jangan jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa. Yang hanya cuma lihat berkat melulu gitu loh. Jangan hanya mengharapkan berkat, sebelah saya ada orang kaya raya. No. Saya nggak pernah minta sedikit pun di sepanjang hidup saya nggak pernah minta sama siapapun. You can check it out. Nggak pernah. Saya pernah makan sama Bapak ya, itu juga karena Bapak melintas gitu loh. Melintas di hadapanku. Terus dia lihat saya lihat dia, Pak gitu. Saya lupa nama Bapak, yang penting Pak gitu. Begitu sampai duduk gitu ya. Gimana gini, saya makan Pak, Bu. Dia bilang, iya nanti makan sedikit, cuman minum sedikit ya. Dan saya nggak mengharapkan Bapak untuk bayar, enggak. Ada teman-teman saya lain, saya bilang nggak usah. Ini ada yang bayar, nggak apa-apa, nggak usah. Saya punya sahabat 2 saudara, tapi dua-duanya udah meninggal. Ini cerita lucu nih. Ini pendeta beneran dua-duanya. Satu hari dia lagi makan minum di satu gedung. Di pinggirnya tuh kaca, saudara. Jadi itu kafe ada di sini, terus ininya kaca. Jadi orang liwat gitu, kaca kelihatan. Jadi pada saat dia mau makan, terus ada orang pengusaha liwat. Jadi dipanggil Pak Joni lah katakanlah. Pak Joni gitu. Pak Joni gitu. Iya. Pak Joni, apa kabar, Tuhan berkati gitu, Tuhan berkati. Pak makan udah, terima kasih. Pak sebentar Pak, makan yuk makan. Akhirnya Joni ya masuk ke sini. Duduk di situ, terus pesen Pak. Ya saya minum aja. Makanlah Pak. Terus makanan datang, terus suruh salah satu hamba Tuhan itu berdoa, maka teman saya berdoa. Dia berdoa begini, saudara, hebat juga doa. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman khususnya Engkau kirimkan Pak Joni yang memberkati kami. Pak Joni, ya automatically kan, Pak Joni harus bayar dong. Iya dong, kalau enggak udah didoakan begitu. Akhirnya begitu selesai nih teman saya dua-duanya, mereka yang cerita dua-duanya. Mereka sudah dipanggil Tuhan bukan karena Pak Joni itu, bukan. Jadi begitu Pak, ini 2 mau minta bon langsung Pak Joni, nggak usah, karena dia pikir dia udah didoain. Terima kasih Tuhan untuk Pak Joni yang memberkati kami, kan berarti kan betul nggak? Sudah kata Pak Joni, selesai, dia bayar. Terima kasih ya Pak Joni, amin Tuhan Yesus berkati. Beberapa bulan kemudian mereka ketemu lagi 2 di situ, di tempat yang sama mungkin karena favorit. Begitu duduk, saudara tahu, iya di atasnya Joni liwat lagi di situ. Karena memang kantornya di situ. Begitu dia makan jam 12 siang ada, Pak Joni, Tuhan berkati. Joni begini, udah terima kasih. Pak makan udah, saya udah sudah buru-buru. Bukan yang itu yang saya maksud, tapi ketika Anda menjadi terang, saya yakin dan percaya ada begitu banyak berkat bangsa-bangsa datang kepada kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak ya, saya punya banyak teman, rekan gitu ya, yang kalau nanti mau Natal gitu, atau istri saya punya persekutuan, sekarang sudah 150 orang dari berbagai gereja gitu ya, yang saya tidak pernah sangka sebelumnya. Kita pernah doa dan bernubuat, dan Roh Allah bilang, hai Ibu Sri Asusti Lumohina, aku akan memberikan, menganugerahkan engkau satu persekutuan wanita, kumpulan wanita-wanita, dan sekarang terjadi ya. Dan berkat itu datang, itu untuk persekutuan itu datang kepada kita dari orang bahkan selebriti yang punya cancer stadium 4+. Sekali lagi, stadium 4+. Dokter bilang sama dia bahwa dia punya penyakit cancer. Dan dokter bilang stadium 2. Tapi dokter itu memanggil kita dan bilang bahwa
Ternyata kansernya udah stadium 14. Jadi bawa pulang temanmu ini dan kasih makan apa aja. Karena umurnya tinggal 3-6 bulan. Tapi istri saya kekeh. Walaupun orang asuransi itu bilang, Bu jadi bagaimana begini. Nah, dia tetap hidup. Mumpung dia masih hidup, kita harus berusaha keras dan bersemangat. Minta sama Tuhan. Terus didoakan. Satu hari dia jatuh di Tangerang. Ya, maksudnya pingsan di situ. Dan dokter sudah bilang kan bisa pingsan dan kematiannya bisa tiba-tiba. Istri saya baru sampai di rumah jam 9, terus dia berangkat lagi, saudara. Sopir udah pulang gitu. Dan saya tanya naik apa, naik Grab. Jam 9 dia ke Tangerang. Pulang jam berapa? Pak, Bu, jam 3. Saya kadang-kadang lihat istri saya. Saya bersyukur punya istri yang gagah perkasa. Ya. Kekuatannya pasti dari Tuhan. Orang bilang saya takut istri, enggak lah. Tapi soal dia lebih berani dari saya, itu betul. Dan satu hari dokter periksa dia ketemu saya, Pak, ternyata saya punya kanker stadium 2, Pak. Kaget juga ya Pak, saya dengar itu, aduh lo nggak tahu, udah 14 gitu. Satu hari ketika dia udah dioperasi ya, terus dia kemo, satu hari dia datang kepada saya dan dia bilang, Pak mau dengar nggak cerita saya? Saya bilang, cerita apa? Udah stadium 14, pasti dokter udah bilang udah vonis kau. Dia bilang, Pak ternyata saya punya kanker stadium 4+ ya Pak, gitu. Terus saya ya bukan pura-pura, hah gitu loh, ya kan? Supaya kalau saya bilang, saya udah tahu dari dulu, kenapa Bapak nggak kasih tahu gitu kan? Jadi saya bilang, hah? Bapak tahu nggak dokter bilang apa? Saya was-was kan, bilang apa? Pasti nih beberapa hari lagi. Pak tahu nggak Pak? Dia kasih lihat itu semuanya. Dokter bilang itu kuning-kuning di sekeliling, di tulang saya, di tubuh saya itu, di dalam semua kuning-kuning itu semua. Yang kata dokter kalau masuk ke jantung terus ke otak selesai. Dokter lihat itu kuning-kuning bersih Pak. Nah sekarang ini saya benar-benar, hah? Dia bilang, Pak haleluya Pak, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk Bapak berdoa. Lihat, saya mau katakan buat Anda, dan dia sekarang menjadi jemaat Tuhan yang begitu hebat ya. Dan dia selalu bilang, saya mau ibadah. Saya mau katakan buat saudara, sesusah-susahnya, sesibuk-sibuknya Anda, tolong hari Minggu itu hari sucinya Tuhan. Ada keperluan, udah selesaikan hari Senin. Amin saudara. Kalau Anda paksa juga, Anda tinggalkan Tuhan, takutnya minggu malam Anda udah nggak ada. Pakai bilang lagi, oh minggu depan belum tentu, minggu depan ada buat kita. Amin saudara. Kan kita bicara tentang terang, menjadi terang. Amin. Kegelapan itu nggak ada. Berapa sih Anda dapat di hari Minggu itu? Nggak. Tuhan akan kembalikan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, ya, kita baca sama-sama. Di dalam Yesaya 60 ayat 7, sebetulnya ada 5, tapi saya lompat 3 ayat yang keempat, yang kelima saja, baca sama-sama karena waktu. Yuk baca sama-sama Yesaya 60 ayat 7, 1, 2, dan 3. Segala kambing domba kedar akan diimpunkan bagimu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk melayani engkau, semuanya akan dipersembahkan di atas apa? Mezbahku. Sebagai apa saudara? Korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Jadi first of all, kita juga harus berterima kasih selain kepada Tuhan, kepada Pak Haritanu. Ya, tercukupi kan rumah ibadat ini? Tuhan berkati beliau dengan luar biasa. Betul? Enak banget. Ada tulisan lagi amanat agung. Ya kan? Ini dia punya karpet tebel loh saudara. Sepatu Anda yang gak punya hak lagi masuk saudara, enak. Itu kayak pesawat mendarat gitu. Ya. Saya lihat sound system bagus. Saya lihat semua di belakang bagus ya. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu ya. Terus domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk apa saudara? Ibadahmu. Jadi kalau hari ini Anda berusaha untuk datang ke rumah ibadat, kan rumah ibadahnya udah bagus. Amin saudara. Daerahnya kebun sirih, bukan kebun sayur, saudara. Amin, saudara ya. Enak, elit, luar biasa.
Anda mau menginap tinggal di Park Hyatt, tergantung dari inimu deh. Ya, saya dengar sih bintang 6 ya, buat saya bintang 6 ya, luar biasa. Anda teleponannya, Pak Hari, halo Pak, saya nggak bisa pulang, pasti Pak Hari jawab pulang dong. Gitu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, amin saudara, sebagai korban. Kalau dia buat ibadah seperti ini, saya yakin dan percaya. Dan saya tadi lihat di Instagram saya ada ibadah juga di teman sahabat saya ya, Pak Victor Abraham, sampai diberi juga tuh ya. Nanti kalau saya jadi gembala, saya juga mau minta Pak Hari satu di sini lah gitu. Tapi nggak pernah dipanggil jadi gembala. Kok jadi hilang ini? Tutup 5 menit, dong, tring. Nah itu, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Anda boleh suka tidak suka akan ibadah, Anda boleh suka tidak suka akan pribadi yang menyediakan tempat ibadah di sini. Tapi saya mau katakan kepadamu, kalau itu berkenan kepada Tuhan, gimana? Amin saudara. Ya. Mau kecil, mau besar, ya. Salomo itu membangun bait Allah dengan hebat, ya. Tapi dia membangun rumahnya jauh lebih hebat daripada tempat peribadatan. Bagi saya kalau di sini saya lihat, aduh lampu-lampunya persis kayak kita pertunjukan gitu loh, ya. Saya pernah khotbah di satu gereja, saudara, aduh lampunya menyorot, sehingga saya nggak bisa baca ayat, saudara. Dia menyorot sampai saya bilang coba diturunkan, ternyata dari lampu yang enggak ya yang biasa-biasa. Jadi kalau menyorot membuat kita jadi ya kan panas sekali. Tapi lihat sorotan lampu ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena pemiliknya juga pemilik lampu sorot di TV-TV-nya, saudara. Udah diuji sedemikian rupa, ada panggung yang luar biasa. Jadi kalau hari ini panggung itu untuk memuliakan Tuhan, kenapa tidak? Amin, saudara. Alkitab menyatakan di sini yang kedua, yang terakhir adalah terang itu membawa segala korban peribadatan bagi mezbah yang tercukupi. Ibadah ini kalau disertai dengan rasa cukup, Alkitab katakan itu, betul? Membawa keuntungan besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk terang-Mu yang ajaib dan memberikan kami terang-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah kehadiran kami di sini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pelayanan kami menyukacitakan hati Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk the owner of this place. Engkau yang memberkati dan menghormati dia untuk membangun dan memberikan rumah peribadatan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati dia lebih, Kau tolong dalam persoalan dan masalah dia. Kau jadikan dia pemenang dan dia tetap bisa bertahan dan memuliakan Tuhan. Hadir dalam hidupnya Tuhan, hadir dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh dan jasmani dia. Berkati juga Tuhan pelayanannya. Kau berkati juga apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Keuangan finansial yang Kau berkati. Dan nanti kami akan melihat suku-suku Kedar datang kepadanya. Dan boleh memenangkan dia sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh jemaat-Mu di sini. Kau berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Kau berkati kesehatan mereka.
Kau berkati keuangan finansial pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Hamba-Mu selesai, Tuhan belum selesai. Materaikan lebih hebat lagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.